Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Amalia, kelas 1E, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pertentangan Sosial dan Integrasi Masyarakat. Bagian pertama adalah pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Hidup bermasyarakat yaitu sebuah hubungan antar individu-individu maupun antar kelompok dan golongan-golongan yang terjadi dalam proses kehidupan. Hidup bermasyarakat juga berarti hidup dinamis, di mana setiap anggota masyarakat saling berinteraksi. Hubungan antara hidup ini pun diikat dalam ikatan yang berupa norma serta nilai-nilai yang telah dibuat bersama para anggota. Norma dan nilai-nilai inilah yang menjadi alat pengendali agar para anggota masyarakat tidak lepas dari rel ketentuan yang telah disepakati itu. Solidaritas, toleransi, dan tenggang rasa adalah bukti kuatnya ikatan itu. Sakit salah satu anggota masyarakat lainnya. Dari hubungan tersebut itulah lahir keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Bagian kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertentangan sosial. Yang pertama, rasa iri antara individu, negara, dan masyarakat. Yang kedua, adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintahan. Dan yang ketiga, banyaknya adu domba antara politik, agama, suku, serta budaya integrasi masyarakat. Bagian ketiga adalah perbedaan kepentingan. Kepentingan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Tingkah laku individu merupakan cara atau alat dalam memenuhi kepentingannya. Ada dua jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kepentingan sosial atau psikologis. Perbedaan kepentingan itu antara lain yang pertama, kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang. Yang kedua, kepentingan individu untuk memperoleh harga diri. Yang ketiga, kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama. Yang keempat, kepentingan individu untuk memperoleh potensi dan posisi. Yang kelima, kepentingan individu untuk membutuhkan orang lain. Dan yang keenam adalah kepentingan individu untuk memperoleh kedudukan di dalam kelompoknya. Sebab-sebab terjadinya prasangka. Yang pertama, pendekatan historis. Yang kedua, pendekatan sosiokultur seperti mobilitas sosial, konflik antara kelompok, stigma perkantoran, dan sosialisasi. Yang ketiga, pendekatan pribadi seperti pendekatan fenomenologis. Dan yang keempat adalah pendekatan nafi. Etosentrisme, yaitu sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan orang lain dengan mempergunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri. Sikap ini dianggap bahwa kebudayaan dirinya lebih unggul dari kebudayaan lainnya. Stereotipe, yaitu gambaran dan ajakan ejek, diartikan sebagai tanggapan mengenai sifat-sifat dan waktu pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif sebagai akibat tidak lengkapnya informasi dan sifatnya yang subjektif. Yang akhir adalah integrasi masyarakat dan nasional. Integrasi masyarakat dapat diartikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, mulai dari individu, keluarga, lembaga-lembaga, dan masyarakat. Secara keseluruhan, integrasi masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada di dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi yang namanya konflik. Itulah tadi presentasi makalah yang telah saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Jazakumullahu khairan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Sedikit bicara banyak bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.